Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 991 sampai bab 995. Ketika pengurus rumah tangga melihat keterlambatan Omi dalam mengemudikan kereta, dia sibuk memarahi. Zhang San, apa yang kamu lakukan? Jangan sampai di jalan dulu. Jika wanita itu terlambat ke sekolah, kamu hanya satu-satunya yang bertanya. Aduh, Omi sibuk mengemudikan kereta. Jadi wanita ini pergi ke sekolah. Namun, bagaimana Omi tahu kemana harus pergi ke sekolah? Dia hanya tahu untuk mengemudikan kereta sampai ke gerbang kota tanpa menyadarinya. Wanita dan pelayan di kereta tertawa dan bercanda, tidak menyadari situasi di luar. Omi menyentuhnya. Nima juga tidak tahu kemana harus pergi ke sekolah. Tidak peduli, ayo pergi ke luar kota dulu. Omi ingat bahwa di masa lalu, setiap batu mengingat yang dia masuki hanya seukuran kota. Dan dia tidak bisa keluar lagi begitu dia mencapai gerbang kota. Kali ini, Omi mencoba melihat apakah dia bisa meninggalkan kota. Omi segera mengemudikan kereta keluar kota. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa meninggalkan kota. Apakah ini berarti batu ingatan yang aku masuki kali ini jauh lebih maju daripada Palette Twilight City, Oblivion City, yang aku masuki sebelumnya? Omi sedikit khawatir. Semakin maju batu ingatan, semakin banyak hal yang tidak diketahui. Tidak heran saudara laki-laki Tuan Pulau tidak pernah keluar. Pasti tidak tahu tentang batu ingatan yang lebih maju. Dengan gegabah bunuh diri, hasilnya benar-benar mati. Omi menyeka keringat di kepalanya. Sial, betapa sialnya tersedot ke dalam batu memori tingkat tinggi. Bagaimana kamu ingin pergi? Pada saat itu, wanita di kereta membuka tirai dan bertanya, Zhang San, mengapa kamu tidak terburu-buru? Itu, Nona, aku. Ada apa kamu? Terus terburu-buru harus berada di Akademi Laoshan sebelum malam ini. Waktunya agak ketat. Kamu cepat Omi tercengang. Sebelum hari ini malam ke Akademi Laoshan apa? Dan saat ini masih pagi. Nima, artinya, itu akan menjadi sepanjang hari. Aku pergi. Pikir Omi. Sekolah apa? Itu di kota. Dan juga memaksakan ke kelas pagi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada kelas pagi hari. Pelayan itu tiba-tiba menegur Omi. Jangan terburu-buru. Omi tidak punya pilihan selain menggunakan teknik pesona pada mereka berdua. Dengar, bagaimana aku bisa sampai ke Akademi Laoshan? Teruslah menelusuri jalan utama. Dan ketika kamu sampai di gunung tertinggi, pergilah ke atas bukit ke Akademi Laoshan. Siapa namamu? Namaku Ziyue. Tempat seperti apa Akademi Laoshan itu? Akademi Laoshan adalah tempat yang mengajarkan pembelajaran serta seni bela diri. Dan saat ini saya adalah siswa kelas D dari Akademi Laoshan. Apa maksudmu dengan siswa kelas D? Akademi Laoshan dibagi menjadi 4 kelas menurut usia, yaitu ABCD. 8 hingga 10 tahun adalah kelas A, 11 hingga 13 tahun adalah kelas B, 14 hingga 16 tempat kelas C, 17 hingga 19 tahun adalah kelas D, dan kemudian Anda lulus. Jadi kamu akan segera lulus. Saya berusia 17 tahun, hanya di kelas D. Dan saya akan lulus dalam 2 tahun. Omi memandang wanita itu. Ranah seni bela dirinya hanya bawaan yang terlambat. Pelayannya bahkan lebih buruk. Bawaan awal. Tetapi mencapai level ini pada usia 17 tahun tidak buruk. Tentu saja, untuk era ini, itu tidak diketahui. Standar kejeniusan di era ini mungkin akan lebih tinggi. Omi memandang wanita ini dan memiliki perasaan yang sangat tidak berdaya. Omi tidak tahu bertahan apa yang dia lakukan. Apakah dia selalu bekerja sebagai pengantin pria? Namun, apa yang bisa Omi lakukan jika dia bukan pengantin pria? Omi sama sekali tidak tahu bagaimana meninggalkan batu ingatan ini dan kembali ke dunia nyata. Bunuh diri adalah jalan yang menurut Omi tidak akan berhasil. Bagaimana aku bisa meninggalkan ini? Batu memori hantu. Aku ingin pergi. Aku tidak ingin berkeliaran di sini. Teriak Omi. Banyak orang yang melewati gerbang kota memandang Omi dengan aneh. Orang-orang di sini mungkin mengira Omi gila. Bagi orang-orang di sini, mereka masih hidup. Omi mengakhiri pesonanya, lalu mengemudikan kereta. Sepanjang jalan, wanita dan pelayan di dalam gerbong tidak berbicara dengan Omi. Mereka tiba-tiba lama. Dan pada siang hari, mereka makan di kota kecil, lalu terus mengemudikan kereta.
Baik wanita dan pelayan itu tertidur, yang dianggap sebagai istirahat makan siang. Dan Omi, sendirian dan tanpa tujuan, terus mengemudikan kereta. Saya bertanya-tanya kapan hari seperti ini akan berakhir dan bagaimana itu harus berakhir. Saat ini, di dunia nyata, Tuan Pulau Bela Diri telah menemukan bahwa Omi hilang, kembali ke kota bawah tanah, dan sedang mencari-cari Omi. Tertarik dengan nama Omi, tidak tahu kemana Omi pergi sama sekali. Di Batu Memori, Omi mengemudikan kereta selama sehari, dan akhirnya di malam hari, dia tiba di kaki gunung yang sangat tinggi, dan melihat ke atas. Di tengah gunung, ada banyak bangunan, termasuk tebing batu besar dengan 4 karakter besar diukir di atasnya. Akademi Laoshan. Itu memang terlihat sangat mengesankan. Tempat yang terdengar megah dan atmosfernya. Tapi, Omi tidak termasuk di sini. Bahkan tidak bisa menyebutkan minatnya. Semua yang dia lakukan sekarang tanpa tujuan. Ada jalan kecil yang melilit ke atas gunung. Dan Omi mengemudikan kereta ke atas gunung. Hei, 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 mau kemana? Pada saat itu, pelayan itu berteriak. Kemana aku harus pergi? Sial, tentu saja di asrama nona saya. Aduh, Omi mengambil pertigaan yang berbeda di jalan dan berkeliling ke sisi lain gunung. Dan memang ada banyak asrama seperti villa. Omi perlahan mengemudikan kereta. Dan tidak lama kemudian, saat dia lewat di depan sebuah asrama, pelayan itu berteriak. Baiklah, baiklah, mari kita berhenti di sini. Wanita dan pelayan itu turun dari kereta dan memasuki asrama ini. Sebuah asrama kecil dengan 2 lantai, luas sekitar 50 kaki persegi, dan halaman kecil, dengan gaya yang serupa, di seluruh gunung. Omi bertanya, Nona, bagaimana denganku? Apakah aku juga tinggal di sini? Alis wanita itu berkerut. Bagaimana Omi bisa mengajukan pertanyaan seperti itu sementara pelayan itu meraung? Zhang San, kamu tidak ingin berkeliaran. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Keluar, wanita itu juga tampak sedikit meremehkannya. Dia merasa cukup simpatik terhadap Zhang San, tetapi tidak berharap dia meremehkannya. Namun, wanita itu tidak marah dan berkata, Zhang San, hari ini sudah larut. Pergi ke kaki gunung sendirian dan cari hotel untuk beristirahat malam itu. Lalu kembali ke kota besok pagi dan beritahu ayah saya bahwa kami telah dengan aman mencapai Laoshan Academy. Pada awal bulan depan, kamu akan kembali untuk menjemput kami di Akademi Laoshan dan kamu bisa pergi. Aduh, Omi tidak memiliki omong kosong dan mengusir kereta itu. Jadi Omi tidak tinggal di sana hehe. Tapi juga, identitas Omi saat ini adalah pengantin pria. Bagaimana mungkin tempat yang halus seperti itu di gunung memelihara kuda? Mungkinkah kuda Omi juga tinggal di asrama itu? Omi terbang jauh-jauh menuruni gunung. Dan pada saat dia mencapai kaki gunung, langit benar-benar gelap. Omi menemukan sebuah hotel dan tinggal di sana. Lalu memesan beberapa hidangan kecil dan makan malamnya sendirian dan dalam kesendirian. Ini adalah hari pertama dia memasuki batu memori canggih ini. Pada saat ini, di dunia nyata, penduduk Pulau Bela Diri telah kembali ke rumah dan memberitahu semua orang tentang hilangnya Omi. Dan Xiao Meng segera meminta untuk pergi ke penjara bawah tanah untuk menemukan Omi. Di Memory Stone, Omi kembali ke kamar hotelnya setelah makan malam dan masuk ke dalam peretasan. Meskipun Omi tanpa tujuan dan tidak tahu bagaimana meninggalkan batu ingatan ini, dia tidak akan lupa untuk keselamatan. Bahkan di dunia ini di batu memori. Tanpa kekuatan dia mungkin akan menjalani kehidupan yang terkurung. Pemahaman pagi ini menyebabkan pikiran Omi sangat berfluktuasi. Mungkin, dia benar-benar dapat mempengaruhi tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Sekitar 1 bulan kemudian, setelah sekian lama pemahaman yang tenang, Omi akhirnya dia melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Omi membuka matanya di kamar hotelnya. Seperti hantu. Dan dia tertutup lapisan debu. Butuh waktu lama bagi Omi untuk melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan meskipun memiliki rasa pemahaman. Tetapi itu sepadan. Omi keluar dari kamar hotel dan bertanya kepada seorang anak laki-laki kecil. Sudah berapa lama saya berterima kasih? Kembali ke senior. Kamu telah berlatih selama hampir 1 bulan. Jam berapa sekarang? Apakah ini awal bulan? Don Omi bertanya. Besok adalah awal bulan. Oh, dalam sekejap mata. Sudah sebulan sejak aku memasuki batu ingatan ini. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana keadaan Pulau Bela Diri. Xiang Yun, Suaner dan yang lainnya. Aku tidak tahu betapa cemasnya mereka. Omi menghela nafas sebentar. Tetapi dia juga tidak berdaya. Daripada memasuki batu memori. Lebih baik mengatakan bahwa dia terjebak. Satu-satunya penghiburan adalah dia telah menerobos sedikit.
Jika dia tidak salah memasuki batu ingatan ini, Omi akan khawatir bisa menembus level kedua dalam waktu 3 tahun. Itu bisa dianggap sebagai berkah karena kemalangan. Hanya saja jika dia tidak bisa kembali ke dunia nyata lagi, maka berkah ini tidak akan memiliki setengah poin. Besok adalah awal bulan. Sebagai pengantin pria dari Purple Mansion, aku harus pergi ke Akademi Laoshan untuk menjemput Nona. Hehe, Omi tidak perlu terus bekerja sebagai pengantin pria. Tetapi selain menjadi pengantin pria, Omi tidak tahu harus melakukan apa lagi. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan di batu ingatan ini. Bagi Omi, itu hanya mencakup keseluruhan. Sambil berlumpur sepanjang hidup dan berpikir tentang bagaimana meninggalkan batu kenangan ini. Jika bukan karena fakta bahwa kakak laki-laki Tuan Pulau tidak pernah keluar, maka Omi pasti akan memilih untuk bunuh diri dan kemudian kesadarannya akan keluar dari batu memori. Tetapi ingatan batu yang canggih ini, pasti bunuh diri tidak berguna. Keesokan harinya, Omi mengemudikan kereta ke Akademi Laoshan untuk menjemput Nona. Begitu Omi tiba di depan asrama Nona, dia melihat seorang pria berpakaian bagus, mengendarai kereta yang indah, menunggu di pintu masuk asrama. Omi sedikit bingung, dan mengemudikan kereta dan parkir di sebelah gerbong yang indah. Pria berpakaian bagus itu memandang Omi dengan mengedipkan matanya, seolah-olah dia sangat tidak menyukai Omi sebagai pengantin pria, dan menutupi hidungnya, seolah-olah ada bau busuk yang datang dari Omi. Omi, pengantin pria, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia dengan Nona. Itulah alasannya Nona Rumah Ungu hanya merasa cukup simpatik terhadap Zhang San sebelumnya. Karena pada usia yang sama, dia bisa pergi ke sekolah, sementara Zhang San harus pergi ke Rumah Ungu untuk bekerja sebagai pengantin pria untuk menghidupi keluarganya. Namun, kali terakhir Omi benar-benar mengatakan jika dia juga tinggal di asrama ini, yang membuat kesan Nona Zifu terhadap Omi tiba-tiba turun drastis. Apa yang kamu lakukan? Pria berpakaian bagus itu bertanya pada Omi. Dan dia sangat tinggi dan perkasa. Omi memandang pria berpakaian bagus ini. Tampak cukup tampan. Dan kekuatan telah mencapai penyelesaian bawaan. Tampaknya jenius. Mencapai penyelesaian bawaan di usia yang begitu muda. Omi pada usianya, yang berusia 17 atau 18 tahun, hanya berada di alam bawaan awal. Bahkan kurang dari itu. Apa perbedaan besar? Selain itu, Omi dianggap jenius untuk mencapai bawaan pada usia ini. Jadi tampaknya dunia kuno di batu memori ini benar-benar lebih maju. Omi menjawab, saya di sini untuk menjemput Nona. Rindu, wanita yang mana? Nona Ziyue. Ziyue. Ya, kamu adalah pengantin pria dari keluarga Ziyue. Ya, kamu tidak perlu mengambil hari ini. Karena kebetulan aku sedang dalam perjalanan dan aku akan membawa pulang nonamu. Oh, tapi nona saya meminta saya untuk menjemputnya di awal bulan. Jadi bagaimana saya bisa pergi dulu? Pengantin pria yang sudah mati. Sudah kubilang untuk F cek pergi. Kau dengarkan aku. Saya bukan bola. Saya tidak bisa bercabang. F cek kamu. Berakar. Dan jika kamu menghalangi jalanku untuk menyambut gadis-gadis di sini lagi, aku akan mencubitmu. Jadi kamu mencoba menjemput nona. Jangan pergi dulu. Tapi aku bukan telur. Bagaimana aku bisa F check off? Ya. Pria berpakaian bagus itu gatal karena marah. Omi sengaja omong kosong di sana. Meskipun pria ini, pada usia 17 atau 18 tahun untuk mencapai kesempurnaan agung bawaan, sudah menjadi banteng ke surga. Tetapi Omi saat ini berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Bukan domain sama sekali. Pengantin pria yang dimainkan. Omi ini mungkin akan mengejutkan Akademi Laoshan ini jika orang tahu bahwa dia sudah menjadi kesempurnaan agung alam persatuan. Lagi pula, Omi, pengantin pria, baru berusia sekitar 17 tahun. Namun, Omi tidak akan menunjukkannya. Lagi pula, pengantin pria ini berusia 17 tahun. Tetapi ketakutan bukanlah milik pengantin pria. Dan usia Omi yang sebenarnya juga bukan 17 tahun. Saat ini, di asrama, Dao itu, Nona, Zhang San ada di sini. Haruskah kita keluar? Tapi bagaimana jika aku, Guanji, ada di luar sana lagi? Bagaimana jika dia memaksaku untuk naik keretanya? Nona, kenapa kamu tidak menyukai Guanji? Menurutku dia baik-baik saja. Entahlah. Aku hanya tidak merasakannya. Kamu tidak suka Windsor, kan? Kurasa begitu. Sejak dia balas tersenyum kepadaku di tahun C, aku tidak pernah melupakan senyumnya. Nona, rumah 10 jenius itu di mana orang-orang menyukaimu. Selain itu, Wen Su selalu menyukai Lu Yuanqi yang juga 10 jenius.
Orang-orang Lu Yuanqi juga salah satu dari 5 bunga rumah di Akademi Laoshan. Sebaiknya kamu tidak berfantasi. Oh Guanji ini di luar. Meskipun bakatnya tidak ada dalam daftar jenius. Tapi itu tidak buruk. Dia cukup tampan. Ku dengar, keluarganya juga sangat kaya. Dia adalah adipati besar di kota rusa. Baiklah. Berhenti bicara. Keluar. Bersiap-siap untuk pulang. Omi menunggu di depan asrama untuk waktu yang singkat. Mereka berdua, Nona dan pembantunya, keluar dengan membawa 2 tas. Omi berkata, Nona, saya terlambat. Masuk ke mobil. Nona Ziyue menganggukkan kepalanya, dan pria berpakaian bagus sibuk itu berkata, Ziyue, aku akan memberi tumpangan. Ziyue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, terima kasih teman sekelas Oguanji. Mengapa, kami tidak pergi dengan cara yang sama? Rumahku di kota dan rumahmu ada di kota rusa. Ya, tidak masalah. Dan Siti dan Dear Siti berada di arah yang sama. Aku akan mengambil jalan memutar untuk membawamu pulang. Dan kemudian pergi ke kota rusa juga. Oh Guanji memandang Nona Ziyue dengan penuh kerinduan. Kecantikan Nona Ziyue membuatnya diam-diam menelan ludahnya. Layak untuk Akademi Laoshan. Salah satu dari 5 bunga utama pemerintah. Jenis kebanggaan surgawi Lu Yuanqi. Dia tidak mampu mengejarnya. Tetapi bulan ungu ini, dia masih mampu mengejarnya. Karena dalam seni bela diri, bakat bulan ungu tidak begitu luar biasa. Tingkat menengah, yang menurut Oh Guanji dia layak. Omi menghela napas dalam hati dan berkata dengan terengah-engah. Sepertinya di era manapun, itu kurang lebih sama. Wanita cantik yang disukai semua orang. Omi hanya berdiri diam di samping gerbongnya. Omi tidak merasa bahwa dia berasal dari dunia ini. Tetapi dia melihat dunia ini dari sudut pandang penonton. Omi tidak akan berbaur dengan dunia mereka. Karena, Omi hanya ingin kembali ke dunia nyata lebih cepat. Apakah Akademi Laoshan di Batu mengingat ini? Seorang wanita cantik atau seorang wanita? Itu bukan urusannya. Ziyue berkata, tidak perlu terlalu merepotkan. Selain itu, pengantin pria saya datang menerima saya. Terima kasih, Oh Guanji. Maka kita akan pulang dulu. Ziyue dan pelayan itu naik ke kereta Omi. Ziyue, aku, Oh Guanji sangat tertekan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menyorot Omi. Telah membuat Omi tersesat. Omi tidak. Jika Omi tersesat, dia tidak akan punya alasan. Oh Guanji sangat ingin cek pengantin pria itu, yaitu Omi. Menyetir, Omi mengemudikan kereta itu. Setelah menuruni gunung, wanita yang duduk di gerbong bertanya, Zhang San, saya mendengar bahwa Anda telah hilang selama sebulan. Omi tercengang. Memang, Omi telah berada di sel isolasi di hotel selama sebulan. Dan karena bulan inilah Omi telah menembus 1 tingkat. Ayahku berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padaku dan bahwa kamu belum kembali begitu lama. Mengirim orang untuk mencariku di Akademi Laoshan. Dan kemudian aku menyadari bahwa kamu bahkan belum kembali ke kota dan, Zhang San, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan bulan lalu ini? Oh, Nona, aku akan pulang. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Apakah keluargamu yang sakit? Iya, oh, tidak apa-apa. Apakah keluargamu baik-baik saja? Tentu. Oke, baiklah. Kalau begitu, di lain waktu, kunjungi kampung halamanmu di White City. Ya, Nona dipersilakan untuk mengunjungi rumahku, ujar Omi. Dengan itu, Omi mengemudikan kereta untuk berlari kencang di jalan. Di malam hari, Omi mengemudikan kereta kembali ke Dan City, Purple Mansion. Omi tidak tahu mengapa dia terus kembali ke sini. Mungkin karena dia lebih akrab dengan kota ini. Omi kembali ke istal, diam-diam memelihara kuda sambil memelihara, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Perlahan-lahan, orang lain di istal memperhatikan bahwa Zhang San agak aneh. Hei, Zhang San, kenapa kamu tiba-tiba begitu aneh? Kamu dulunya adalah orang yang suka berbicara dan tertawa. Kenapa aku tidak melihatmu tertawa lagi kali ini? Seringkali kamu masih bersembunyi di kamarmu. Kamu pikir kamu adalah seorang seniman bela diri. Bersembunyi di kamarmu kata rekan istal yang sama kepada Omi. Tidak ada. Omi terlihat seperti sedang menolak orang. Omi bahkan tidak mengenal orang lain di kandang. Omi hanya diam-diam tinggal di sini dalam ketiadaan karena Omi tidak ingin berbaur dengan dunia ini. Dia hanya ingin pergi. Hei, Zhang San, cuci ember pakaianku. Kepala kandang berkata kepada Omi. Jika itu adalah Zhang San tua, dia akan segera mencucinya. Lagi pula, dia adalah kepala kandang dan tidak bisa bengkok. Tapi Zhang San saat ini, itu adalah Omi. Cepat berhentilah berlama-lama dan pergi cuci pakaianku. Kepala istal diperintahkan. Omi bertanya,
Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Yoho, beberapa rekan kandang lainnya juga memandang Zhang San dengan heran. Bagaimana Zhang San berani mengatakan kata-kata seperti itu? Zhang San pendatang baru di rumah ungu sebagai pengantin pria. Seorang pendatang baru yang berusia kurang dari 3 bulan berani melawan kepala istal. Kepala kandang datang dan mencibir. Zhang San, apakah Anda dikirim untuk menerima wanita itu untuk merasa bahwa Anda lebih mulia dari kami? Zhang San, siapa kamu? Anda bertugas menjemput dan mengantar gadis-gadis itu karena Anda lebih muda. Apakah Anda mengerti? Pergi cucianku. Jangan duduk di sana tanpa bergerak. Cek dia. Pergi cuci pakaianku. Kepala kandang mencoba meraih Don Omi. Ledakan. Omi menamparkan kepala kandang dengan backhand. Dan tiba-tiba, kepala kandang jatuh ke tanah. Tidak tahu apakah dia sudah mati atau pingsan. Omi berbalik dan memasuki ruangan. Menutup pintu. Dan beberapa anak laki-laki kandang lainnya memandang Omi dengan kaget. Namun, seseorang segera melaporkan masalah ini kepada pelayan rumah ungu, yang segera datang. Zhang San, kamu, jangan mencoba mengalahkanku. Zhang San, kamu lancang. Aku pelayannya. Saya ulangi, jangan main-main dengan saya. Meskipun Omi tidak ingin berbaur dengan dunia ini, bukan berarti Omi suka diintimidasi oleh orang-orang di dunia ini. Omi hanya berkecil hati karena dia tidak tahu bagaimana meninggalkan batu ingatan ini. Bukan karena dia sangat suka tidak menonjolkan dirinya. Zhang San, kamu bangun, kepala pelayan juga pergi untuk menarik Omi. Ledakan, Omi membuka telapak tangan dengan ringan. Dan kepala pelayan itu terbang keluar dengan jendela. Namun, Omi tidak membunuh pengurus rumah tangga. Itu karena dalam beberapa hari terakhir, Omi telah belajar menggunakan mesmerisme bahwa orang terkuat di Purple Mansion adalah seorang Grandmaster di puncak Unity Realm. Itu sebabnya Omi tidak ingin bertindak terlalu jauh. Kalau dia memprovokasi tuan tua ini untuk melakukan sesuatu. Namun, Omi tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi, Omi memukuli kepala pelayan. Dan segera para penjaga dari Purple Mansion datang. Para penjaga semuanya adalah orang-orang kuat di sekitar tahap awal alam persatuan. Tangkap Zhang San. Beraninya kamu menimbulkan masalah di Purple Mansion. Dua penjaga naik untuk menangkap Omi. Omi mengulurkan tangannya tanpa melihat. Dan kedua penjaga itu terbang langsung ke jalan beberapa ratus meter jauhnya. Ah, penjaga lainnya tercengang. Pengantin pria ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat dalam seni bela diri? Para penjaga pada tahap awal alam harapan satu juga terbang dengan lambaian tangan mereka. Omi melihat bahwa masalah itu sudah menjadi masalah besar. Dan tidak ada gunanya membawa ke sini. Hanya lebih banyak masalah. Jadi Omi melompat dan terbang dengan ringkasan. Masalah ini dengan cepat menyebar di Purple Mansion. Bahkan nyonya dari Purple Mansion, Ziyue, mengetahui. Sangat mengejutkan bahwa Zhang San adalah orang dengan keterampilan seni bela diri yang begitu tinggi. Anda tahu Zhang San seumurannya ah. Di salah satu halaman belakang tersembunyi di Purple Mansion, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar ruangan. Dan dia tiba-tiba memiliki beberapa pelayan di luar yang berbicara tentang bagaimana tepatnya Zhang San tiba-tiba menjadi seorang ahli. Dan bagaimana dia tidak pandai seni bela diri sebelumnya. Dan seorang pelayan berkata bahwa dia benar-benar menyesal tidak mengaku kepada Zhang San sebelumnya. Pria tua berambut putih ini tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan terengah-engah, Zhang San dari Istal. Tiba-tiba semuanya berubah. Dan itu adalah seorang seniman bela diri. Mungkinkah jiwa Zhang San ini juga berasal dari dunia nyata? Jadi, nyonya tua itu melintas dan keluar dari rumah ungu. Temui tuan tua. Banyak pelayan panik dan berlutut. Tuan tua ini adalah legenda rumah ungu. Ayah, kamu keluar dari gerbang. Seorang lelaki tua sibuk memanggil. Kakek, nyonya dari rumah ungu. Ziyue, melihat tuan tua itu dan juga berteriak panik dan terbang. Namun, lelaki tua ini segera bertanya, di mana Zhang San? Zhang San, saya baru saja mendengar beberapa pelayan berbicara tentang Zhang San dari Istal. Tetapi ternyata itu adalah ahli tersembunyi. Apakah ini benar? Ayah, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi menurut penjaga dan pengurus rumah tangga keluarga kami, itu benar. Ziyue sibuk berkata, Kakek, apakah menurutmu Zhang San adalah orang yang berbakat dan ingin menganggapnya sebagai murid? Kakek, Zhang San ini terlalu rendah hati. Saya pikir dia benar-benar seorang pengantin pria. Tetapi ternyata dia seorang ahli. Dia seumuran dengan saya. Jika dia pergi ke Akademi Laoshan kami, dia pasti akan masuk dalam daftar jenius. Baiklah. Berhentilah menusuk. Pergi dan ambilkan aku Zhang San. Pria tua berambut abu-abu itu sepertinya sedang terburu-buru. Ayah, Zhang San pergi tadi malam. Dan aku tidak tahu kemana dia pergi.
Tapi kurasa dia tidak akan kembali. Alis lelaki tua itu berkerut saat dia bergegas ke udara, menghadap ke seluruh kota dan orang tua itu berteriak, "Zhang San, segera kembali. Ada berita dari Martial Island." Orang tua itu berteriak beberapa kali berturut-turut, dan diperkirakan seluruh kota dan telah mendengarnya. Saat ini, Omi berada di sebuah penginapan. Baru saja bangun di pagi hari, dan belum sarapan. Ketika tiba-tiba, ada suara-suara di langit, dan juga 3 kata disebutkan tentang Pulau Hutan Bela Diri. Tubuh Omi gemetar. Pulau Bela Diri. Ini adalah batu kenangan. Bagaimana orang tahu tentang Pulau Wulin? Siapa itu? Omi melihat ke langit, dan seorang lelaki tua sedang mendarat di kejauhan. Mendarat di tempat yang sama persis dengan Purple Mansion. Omi diam-diam berkata, tidak mungkin orang tua terkuat dari rumah ungu itu. Bukan. Bagaimana dia tahu tentang Pulau Bela Diri? Tidak peduli apa. Aku ingin segera menemuinya. Omi segera berjalan ke Purple Mansion dan terbang di atas Purple Mansion tanpa profil rendah. Banyak orang di Purple Mansion melihatnya dan menyapa Omi, serta nyonya dari Purple Mansion, Ziyue, yang juga berada di tanah dan berteriak kepada Omi, "Zhang San, turun, turun." Namun, Omi mengabaikannya begitu saja. Terlihat sangat kesepian. Omi langsung menghampiri salah satu dari mereka. Lalu mendarat, seorang lelaki tua berdiri tidak jauh di depannya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu telah kembali dengan cukup cepat." Omi langsung ke intinya dan bertanya. Senior berbicara tentang Pulau Hutan Bela Diri dan melihat penampilan senior. Dia mirip dengan Master Pulau Hutan Bela Diri. Jika saya tidak salah, senior adalah senior Master Pulau Hutan Bela Diri. Hahaha. Zhang San, aku tidak tahu bahwa Master Pulau yang kamu bicarakan adalah kakak laki-lakiku. Tapi tidak masalah. Kamu benar-benar masuk dari luar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu seseorang yang masuk dari luar. Orang tua itu menghela nafas. Omi berkata dengan kaget. Senior benar-benar kakak laki-laki Master Pulau. Master Pulau berkata bahwa ketika dia masih muda, tuannya membawa beberapa murid ke kota bawah tanah Pulau Bela Diri. Dan salah satu dari mereka entah bagaimana menghilang. Tidak pernah terlihat lagi. Orang tua itu menghela nafas sedih. Ya, aku merindukan orang hilang itu. Zhang San, ceritakan tentang apa yang terjadi di dunia luar. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan tuan, kakak laki-laki, dan adik laki-laki saya, dan apa yang terjadi di Pulau Bela Diri sekarang. Omi berkata, nama asliku Omi. Senior bisa memanggilku Omi. Tidak perlu. Lebih baik memanggilmu Zhang San, agar tidak membiarkan yang lain di sini. Orang-orang bingung. Baik, Omi dan lelaki tua itu duduk di sebuah paviliun. Baru kemudian Omi berkata, Senior, saya tidak tahu banyak tentang generasi Anda di Pulau Bela Diri. Saya hanya tahu bahwa tuanmu sudah mati. Dan dia seharusnya sudah lama mati. Orang tua itu mengangguk dan berkata, sepertinya tuanku sama sekali tidak melampaui alam persatuan. Lanjutkan. Saat ini, tampaknya hanya satu saudara laki-laki dan perempuanmu dari saat itu yang masih hidup. Master Pulau Bela Diri saat ini. Tetapi dia juga mendekati akhir hidupnya. Orang tua itu mengangguk. Itu benar. Jika kakak laki-lakiku itu tidak melampaui alam persatuan, dia memang akan mencapai batas besarnya. Selain itu, saya sudah menebak yang mana dari saudara laki-laki saya yang merupakan tuan pulau itu. Dan itu pasti adik laki-laki termuda, Taolin. Omi bertanya, Senior, saya punya pertanyaan. Mengapa Anda belum mencapai batas besar? Bagaimanapun, Anda lebih tua dari penduduk Pulau Bela Diri. Orang tua itu tersenyum. Itu benar. Saya jauh lebih tua dari saudara Taolin. Tetapi setelah saya secara keliru memasuki batu ingatan ini, jiwa saya turun ke seorang anak berusia kurang dari 10 tahun. Jadi meskipun saya berusia 30-an, saya di sini. Tetapi saya hanya seorang anak kecil. Jadi begitulah adanya. Omi mengangguk. Dia lalai menyebutkan itu. Omi juga berusia 23 tahun di luar. Tapi di sini dia baru berusia 17 tahun. Senior tua itu berkata, Zhang San, ceritakan tentang Anda. Bagaimana Anda salah memasukkan batu ingatan ini? Yah, karena Tuan Pulau Bela Diri. Hari perhitungannya semakin dekat. Dan kebetulan aku tahu bahwa kota bawah tanah adalah satu-satunya tempat di mana kaisar cacing tumbuh. Jadi Tuan Pulau dan aku memasuki kota bawah tanah. Dan sebagai hasilnya, kaisar cacing menemukan larva. Dan aku juga, secara keliru tersedot ke dalam batu memori ini. Adikmu bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menghilang. Pada kenyataannya, itu karena dia tersedot ke dalam batu memori. Saya juga saat itu. Tetapi dunia batu memori ini cukup bagus.
Ini adalah dunia orang-orang kuat. Dan bahkan dengan kualifikasi saya yang buruk, saya mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Apakah kualifikasi senior buruk? Ya, dari semua saudara laki-laki dan perempuan saya saat itu, saya adalah orang dengan kualifikasi terburuk. Dan yang memiliki kualifikasi terbaik adalah adik laki-laki saya Taolin, penguasa pulau saat ini. Oh, tempat ini memang lebih maju. Kan, senior. Batu memori. Bukankah semuanya terbatas waktu? Ada beberapa batu memori di Pulau Wulin, seperti Oblivion dan Canggu. Dan saya sudah berada di semuanya. Dan baru sebulan. Dan 50 hari. Dan kemudian secara otomatis berakhir dan kesadaran saya keluar dari batu memori. Dan di sini. Apakah tidak ada batasan waktu? Omi bertanya. Orang tua itu tersenyum. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu untuk pertanyaan itu. Mengapa? Karena saya telah tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun dan ini belum berakhir. Ah, batu memori yang telah merekam lebih dari 100 tahun. Ya, tapi sudah berapa lama itu direkam? Belum diketahui. Saya pikir setidaknya 150 tahun. Di sini, cukup bagi seorang pria untuk menghabiskan hidupnya. Dari lahir hingga mati. Itu tidak jauh berbeda dari dunia nyata. Lagi. Ah, Omi benar-benar tercengang. Astaga. Batu ingatan misterius ini telah merekam periode waktu yang begitu lama. Kota Oblivion yang dia masuki di masa lalu baru berusia 20 hari. Dibandingkan dengan batu ingatan ini sekarang, itu hanya masalah besar. Jika seseorang yang masuk ke sini sejak masa kecilnya dan tidak pernah berakhir sampai kematiannya, maka baginya, batu ingatan itu akan sama dengan dunia nyata. Omi merasa menakutkan ketika memikirkannya. Bagaimana batu memori ini terbentuk? Zhang San, jangan ajukan pertanyaan seperti itu padaku. Apakah menurutmu ada orang lain yang bisa menciptakannya selain Tuhan? Ya, aku benar-benar ingin tahu betapa kuatnya orang yang menciptakan batu ingatan ini. Alam semesta ini benar-benar terlalu besar, dan kita hanyalah salah satu semut. Zhang San, usiamu saat ini, kamu baru berusia 17 tahun. Di sini, kamu mencapai kesempurnaan agung alam persatuan pada usia 17 tahun. Aku khawatir kamu akan menakuti banyak orang. Banyak orang. Hehe. Biarkan kamu mengambil tawaran. Untungnya kamu tidak memiliki anak di bawah 10 tahun. Jika tidak, semua orang harus memperlakukanmu sebagai monster. Omi tersenyum. Menurutmu berapa umurku di dunia nyata? Senior. Kamu telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan di dunia nyata. Dengan pemahamanku tentang seni bela diri di dunia nyata. Untuk mencapai level ini, bahkan yang paling jenius di dunia. Aku khawatir itu akan berusia lebih dari 40 tahun. Yang paling jenius, tetapi sebenarnya jenius ini hanya teoretis. Jadi kamu harus berusia 50 atau 60 tahun di dunia nyata. Hahaha, senior salah. Aku baru berusia 23 tahun di dunia nyata. Ah, orang tua itu terkejut. Tidak mungkin. 23 tahun. Iya, astaga. Ini terlalu muda. Tidak mungkin ada jenius seperti itu di dunia nyata di luar kita. Tidak pernah ada orang di luar alam persatuan di dunia luar. Bagaimana mungkin? Bahkan sekarang di dunia kuno batu memori ini, mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan pada usia 23 tahun sangat sedikit. Hehe, kalau begitu aku berumur 17 tahun sekarang. Bukankah itu akan membuatku semakin seperti burung phoenix? Orang tua itu berkata, benar, itu sebabnya saya baru saja mengatakan. Jika orang tahu bahwa wilayah Anda saat ini, mereka pasti akan terpana oleh banyak orang. Sejauh yang saya tahu, pemuda berusia 17 tahun paling jenius dari Akademi Laoshan hanya di tahap tengah alam persatuan. Itu yang paling jenius, dan itu adalah bakat yang diraih setiap kekuatan. Omi tiba-tiba teringat dan bertanya, senior, rumah ungu ini, apa hubungannya denganmu? Haha, aku adalah Grandmaster dari rumah ungu ini. Bukan begitu, aku leluhur mereka. Ah, saat itu, setelah saya salah masuk ke sini, saya adalah putra berusia 5 tahun dari keluarga Max Payne, seorang pemimpin klan tertentu. Setelah itu, saya mengandalkan pengalaman kehidupan saya sebelumnya dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Tentu saja, saya juga pergi ke Akademi Laoshan. Saya berada di sini sebagai seorang anak. Kemudian, saya menjadi kuat. Dan keluarga ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Dan perlahan, ada rumah ungu ini hari ini. Omi bertanya-tanya. Namun, saya menemukan bahwa rumah ungu ini persis sama dengan kota bawah tanah di bawah Pulau Bela Diri. Jadi Anda pasti tidak mendirikan rumah ungu ini. Orang tua itu mengangguk. Itu benar.
Kota bawah tanah di bawah pulau hutan bela diri adalah kota dengan banyak anak muda. Dan rumah ungu ini sama dengan keluarga Max Payne saya saat itu. Oh, kalau begitu, Nona Ziyue itu adalah cucumu. Benar, hahaha. Itu lucu. Kamu sebenarnya sudah menikah di sini dan memiliki keluarga dengan populasi yang begitu besar, ujar Omi. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Jadi, saya sekarang agak bingung apakah ini dunia nyata atau bukan. Apa itu dunia nyata atau tidak? Aku sudah sedikit bingung, senior. Ada satu pertanyaan terakhir. Dan itu yang paling penting. Mengatakan, ketika senior masuk ke sini saat itu, bukankah dia pernah berpikir untuk keluar? Don Zimmer bertanya. EBSP, orang tua itu berkata. Tentu saja saya memikirkannya. Hal pertama yang saya pikirkan adalah bunuh diri. Karena setelah memasuki kota Oblivion dan kota Palais Twilight, bunuh diri adalah keluarnya kesadaran. Namun, tuanku pernah memberitahu kami bahwa kota bawah tanah itu, sejak digali ribuan tahun yang lalu, banyak orang menghilang secara misterius. Dan pada akhirnya, tidak ada yang pernah muncul kembali. Jadi, kurasa bunuh diri mungkin tidak bisa meninggalkan batu ingatan ini sama sekali. Omi tertawa. Sungguh takdir. Ketika saya pertama kali masuk, saya berpikiran sama seperti Anda. Penguasa pulau mengatakan bahwa Anda belum muncul sejak Anda menghilang. Jadi saya tidak berani bunuh diri. Saya tidak menyangka bahwa kita memikirkan hal yang sama. Benar. Jadi, saya telah hidup di dunia ini. Saya telah menunggu dunia berakhir secara otomatis hari itu. Tetapi sayangnya, saya telah menunggu dan menunggu sampai saya sekarang penuh dengan anak dan cucu. Dan yang mengejutkan, ini belum berakhir. Aku kehabisan kesabaran. Aku tidak akan kembali ke dunia nyata lagi. Mengapa? Di dunia nyata, saya hanya memiliki satu adik laki-laki yang masih hidup, dan anggota keluarga lainnya atau teman manapun. Dan di sini, saya memiliki banyak anak dan cucu dan banyak teman. Jadi manakah dunia nyata bagi saya? Kata Anda. Juga, Omi juga merasakan momen kesedihan. Tetapi apa? Batu ingatan ini telah direkam untuk jangka waktu yang lama. Cukup untuk seluruh hidup seseorang. Tidak masalah apakah itu dunia nyata atau tidak. Seseorang sudah bisa menghabiskan kehidupan nyata di sini. Senior, bagaimana denganku? Apa yang harus saya lakukan? Saya sebenarnya sangat misantropis dan menolak akhir-akhir ini. Saya tidak pernah ingin menyesuaikan diri. Saya hanya ingin pergi. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari batu memori ini? Saya tidak ingin menjadi seperti Anda. Saya ingin kembali ke dunia nyata. Saya masih memiliki banyak anggota keluarga. Orang tua itu tertawa. Kamu akan terbiasa. Zhang San. Apa maksudmu, Zhang San? Aku juga tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Sama seperti aku sama seperti kamu sekarang. Meskipun aku anak berusia 5 tahun. Aku belum mengatakan sepatah kata pun selama berbulan-bulan. Aku hanya ingin pergi. Aku tidak ingin masuk ke dunia ini. Tetapi ketika pergi menjadi harapan yang boros. Kamu harus menerima kenyataan. Zhang San, dengan kekuatanmu, kamu dapat bersenang-senang di dunia ini. Mengapa kamu tidak mengambil sekelompok istri saat kamu masih muda? Seperti yang aku lakukan saat itu. Ketika aku memiliki lusinan istri, aku akan memiliki cukup banyak untuk bertahan hidup. Dan kamu bisa menjadi seperti aku. Tidak. Aku ingin kembali. Zhang San, kamu tidak bisa kembali. Tidak, teriak Omi. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu memilih untuk mencoba bunuh diri. Apakah kamu berani? Omi duduk di tanah. Kan, Omi tidak berani bunuh diri. Bunuh diri secara tidak sengaja benar-benar mati. Tidak bisa kembali ke dunia nyata. Tuhan tahu mengapa batu ingatan yang canggih ini. Bunuh diri tidak bisa kembali. Orang tua itu berkata, jadi, hanya ada satu cara di depan Anda. Yaitu menunggu. Menunggu dunia rekor ini berakhir secara otomatis. Namun, saya telah menunggu selama lebih dari 100 tahun. Tuhan tahu berapa lama batu memori ini telah direkam. Mungkin 150 tahun. Mungkin 200 tahun. Bahkan mungkin lebih lama. Jika sudah tercatat selama 150 tahun, yah, Anda menunggu 30 tahun lagi untuk kembali. Jika 200 tahun, maka Anda harus menunggu 80 tahun. 80 tahun untuk kembali ke dunia nyata. Yah, apa gunanya? Teman dan kerabat dari saat itu mungkin sudah pergi. Dan kekasih muda dari dulu semuanya telah menjadi nenek. Hahaha, hahaha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Mata Omi dipenuhi dengan keputusasaan. Batu memori ini, mengapa begitu berbahaya? Orang tua itu memandang Omi dan berkata, Zhang San,
Anda dipersilakan untuk menjadi teman saya. Jika Anda percaya pada saya, hiduplah dengan baik di sini dan pastikan untuk hidup sepenuhnya. Seperti untuk sisanya. Terserah para dewa. Ngomong-ngomong, cucuku Ziyue, apakah dia cukup cantik? Jika kamu menyukainya, aku bisa menjodohkannya denganmu sebagai imbalan atas fakta bahwa kamu dan aku berasal dari dunia nyata yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.